Menurut dokter spesialis paru nih Pak, rokok ini gimana Pak? Rokok tuh sebenarnya kan Hmm. memang berbahaya pada kesehatan kita. Hmm. Bahaya pelajar bisa dia mengganggu konsentrasi dalam belajarnya. Soalnya kan di mana dia mengandung sisa nikotin tuh ya kan. Iya. Kalau pegang mari. Iya, dia habis ngerokok nih, terus dibuang gitu kan udah selesai nih, langsung pegang bayinya atau cium bayinya itu bakal mempengaruh ya. Berpengaruh juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya dari RSUD Kota Padang Panjang. Nah, kali ini balik lagi bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Rokok, sebuah tindakan atau kebiasaan masyarakat di Indonesia, di Padang Panjang ataupun bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah mencobanya yang dilarang tapi masih tetap juga dilaksanakan atau dikerjakan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu dokter spesialis paru RSUD Kota Padang Panjang yang kita akan mengupas seputar sebenarnya rokok ini baik apa enggak sih? Pasti udah jelek banget pasti ya. Tapi kita lebih kupas lagi. Dan selamat pagi Bapak Dr. M. Muhammad Hari Nandipinto, spesialis penyakit paru ya Pak ya? Iya. Benar ya Pak? Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Oke Pak, gini Pak, rokok kita udah tahu kok Pak, banyak sekali dari pemerintah juga sudah melarang, dari ID mungkin juga melarang juga, pokoknya rokok ini udah dilarang. Bahkan tagline rokok itu biasanya rokok menyebabkan hipertensi, gangguan kehamilan janin, udah diganti ke rokok membunuhmu. Menurut dokter spesialis paru nih Pak, rokok ini gimana Pak? Rokok tuh sebenarnya kan memang berbahaya pada kesehatan kita. Ada seperti rokok kreket. Kreket itu merupakan suatu rokok tembakau yang dibungkus dengan daun mesin maupun manusia. Yang dilinting gitu ya Pak? Ya. Dimana efek dari tembakau ini kan ada tuh banyak zat-zat berbahaya tuh. Ada tarnya, ada nikotinnya, karbon monoksidanya nanti. Dimana zat-zat tersebut akan berdampak kepada bagi kesehatan kita. Mulai dari rambut, telinga, rambut bisa rontok, mata menyebabkan katarak, bisa kanker nasofaring, bisa kanker paru, bisa hipertensi, bisa kanker kulit ataupun sebagainya. Dan ada juga rokok elektrik. Elektrik Pak ya? Elektrik tuh sama dengan vape, dia bukan menggunakan tembakau, dia menggunakan olah seperti cairan. Cairan tuh dibuat dengan yang yang seperti uap itu yang kita hirup. Itu lebih bahaya daripada rokok tembakau. Lebih bahaya lagi ya Pak ya? Karena di situ banyak zat-zat yang berbahaya yang mengandung karsinogeniknya. Tidak seperti ada tar, terus ada nikotin, dia juga polisateresterase, ada polimenoesterase, ada kupronin yang di mana zat itu akan merusak sel-sel maupun pembuluh darah. Di mana zat itu tersebut akan menempel pada bagian mana misalnya paru, dia akan menyebabkan kanker paru. Berarti biarpun elektrik atau mungkin yang dibakar langsung emang lebih bahaya juga ya Pak? Bahaya pokoknya. Intinya yang bahaya itu yang elektrik. Ternyata yang elektrik ya Pak ya? Karena menurut masyarakat kan bilang kalau elektrik tuh sebenarnya lebih aman katanya nih Pak, karena yang dihirup tuh bukan asap tapi uap. Ternyata lebih berbahaya ya Pak ya? Oh gitu. Nah sekarang nih Pak, kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali nih, apalagi yang anak-anak usia remaja, pelajar itu yang menggunakan yang lagi booming nih sekarang nih yang elektrik lah ya kalau anak-anak pelajar ya Pak ya. Kalau yang tua-tua mungkin yang lebih yang dibakar gitu. Sebenarnya bahayanya untuk pelajar gimana nih Pak kira-kira? Bahaya pelajar bisa dia mengganggu konsentrasi dalam belajarnya. Soalnya kan di mana dia mengandung sisa nikotin tuh ya kan. Nikotin tuh efek sampingnya dopaminya kan. Kan dia kan biasa kalau efek hormon tuh dia meningkat, kan orang kecanduan biasanya tuh. Yang kedua, dari efeknya bisa mengganggu penyakit paru. Baik itu penyakit obstruktif. Obstruktif itu merupakan penyakit penyempitan pada saluran nafas, misalnya PPOK. Yang ketiga, kanker paru. Sudah itu bisa kalau daya tahan tubuh lemah, bisa penyakit paru lain, bisa TB paru, bronkitis, bronkitis ataupun sebagainya. Yang kedua dia kan kalau rokok kan perlu biaya biaya tuh. Biaya. Nah, di mana pengeluaran tuh lebih banyak daripada pemasukan bagi anak sekolah.
Benar. Berarti anak pelajar aja sudah, anak-anak muda aja udah berbahaya ya Pak ya, apalagi kalau orang tua ya Pak ya. Sudah tuh dia bisa juga dia mengganggu perkembangan paru-parunya kan. Kan paru-paru remaja kan belum dari efek tuanya nanti kan terganggu karena efek dari rokok tersebut. Tapi kalau kita lihat ya Pak ya di apa ya, kalau dibilang di label-label rokok tuh ada gambar-gambarnya gitu loh Pak, gambar-gambar kayak parunya yang hitam, kayak tenggorokannya yang disayat-sayat atau gimana, itu sebenarnya iya atau emang bikin nggak Pak? Emang benar tuh kan jadi kan dia bisa dari rambut kan, karena kan di gambar itu kan dari rambutnya rontok, mata katarak, telinga bisa gangguan pendengaran, dari gigi kan misalnya karis hitam gigi biasa atau kanker mulut, bisa jantung, penyakit jantung koroner, paru, PPOK, tumor atau sebagainya, kulit bisa juga kan, sampai gangguan hipotensi karena rokok tersebut. Gitu. Kalau rokok yang boleh dibilang yang ini nggak ngerokok nih, kayak sisa gitu loh Pak, sisa yang ada rasanya gitu, itu sebenarnya sisa itu kan biasanya kan dipakai di Arab tuh kan, orang Arab kan, di mana sisa itu kan dia dikasih tembakau, tapi dibagi perasa, misalnya rasa anggur, jeruk, sama istilah tembakau kan, di mana di sini kan dari 4.000 zat berbahaya, 400 zat kimianya, 43 yang mengandung karsinogenik. Zat karsinogenik itu merupakan zat-zat yang dapat menyebabkan pada kanker. Oh gitu, berarti emang benar ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, dan juga kalau kita lihat Bapak rokok, kata orang nih ya kan, yang saya nggak ngerokok, tapi banyak juga orang-orang yang di sekitar yang ngerokok itu ternyata menghirup juga. Itu apakah berbahaya nggak Pak? Sebenarnya kan rokoknya ada dua, ada aktif, ada pasif. Iya, pasif. Kalau aktif orang yang merokok sendiri, yang kedua yang pasif itu orang yang menghirup rokok tersebut. Dimana kan efek rokok pasif ini 3 kali lipat daripada rokok aktif. Kenapa demikian? Karena orang yang menghirup tuh dia kan menghirup dari apa yang dikeluarkan orang yang merokok tersebut. Tadi kan dia masuk ke pernapasan tuh kita hirup lagi. Makanya efeknya lebih bahaya daripada orang yang perokok. Begitu. Nih bagi bapak-bapak nih Pak, ini biasa nih yang punya anak-anak bayi nih. Sebenarnya banyak sekali ya bapak-bapak yang tidak sadar ternyata ya Pak ya. Dia ngerokok, tapi kan ngerokok di luar katanya gitu, nggak di rumah katanya. Terus dia pegang bayi juga, itu ngaruh nggak sih Pak kira-kira? Kalau pegang bayi? Iya, dia habis ngerokok nih, dia dibuang gitu kan, udah selesai nih, langsung pegang bayinya atau cium bayinya, itu bakal mempengaruhi ya? Pengaruh juga kan. Pengaruh juga bayi. Soalnya kan bisa pada bayi itu pertama dia akan ada sindrom kematian pada bayi. Yang kedua dia bisa penyakit penggangguan parunya, kan bayi itu. Yang ketiga bisa penyakit bronkitis atau pneumonia. Yang keempat bisa kalau akan jadi dewasa dia akan perokok juga. Tadi Bapak menyinggung masalah PPOK Pak. Sebenarnya PPOK itu apa hubungannya nih dengan merokok? Tapi kan kalau boleh bilang kan hubungannya asap nih Pak. Iya. Kalau orang-orang atau pasien-pasien yang mungkin dulunya menggunakan tungku yang dipakai kayu itu kan asap juga tuh Pak. Iya. Sama nggak Pak kira-kira? Kalau yang dihirup kan masuk ke paru kan asap itu kan. Inti kan kan zatnya berbeda juga. Tungku itu biasanya kan yang jasad itu kan penyakit paru kerja juga dan zat-zatnya berbeda. Sedangkan ini kan asap juga, tapi kan penyebabkan karena tembakau. Di mana dia sama-sama menyebabkan penyakit pada paru, misalnya obstruktif kan. Obstruktif itu di mana zat-zat yang dihirup itu masuk ke saluran nafasan, di situ dia mengalami inflamasi. Nanti ada imunitas dari kita nanti yang melawan nanti kan. Kalau tidak kan dia jadi inflamasi. PP saluran nafas itu kan jadi menebal. Jadi kalau lama-lama dia kan jadi obstruksi nanti itu. Makanya seperti saluran kan, di mana saluran pipa itu yang menebal kita tiup kan berbunyi gitu kan, bunyi gitu. Kayak gitulah saluran nafas. Tapi ada yang juga bilang nih Pak, kalau merokok itu boleh dibilang sama dengan diet lah gitu. Karena nafsu makan kita agak sedikit gitu. Benar nggak sih Pak? Oh sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga ya Pak ya. Karena dia mungkin duitnya lebih ke rokok kali ya. Benar. Oke Pak, mungkin terakhir ada pesan-pesan. Bukan, jangan terakhir deh. Ada satu lagi kayaknya. Bagi pasien-pasien Bapak yang sudah ngerokok nih Pak, gimana caranya untuk mengurangi dulu atau dihentikan langsung atau gimana nih Pak? Kalau biasanya ya yang
kita tuh harus ada niat dari pasien tersebut. Ada niat kan. Kalau tidak ada niat tuh susah juga untuk berhenti untuk merokoknya. Yang kedua, ada support dari keluarga maupun kerabat. Yang ketiga, mencari informasi apa tuh tentang bahaya merokok. Yang ketiga, mengisi waktu positif, misalnya dengan olahraga atau membaca. Kelima, biasanya kita harus menghindari dari kelompok orang merokok. Gitu. Nggak salah juga buat kita ngelarang orang ngerokok gitu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, kesan dan pesan mungkin dari Bapak sebagai dokter spesialis paru RSUD Kota Padang Panjang tentang masyarakat yang masih merokok nih Pak. Gimana Pak? Silakan Pak. Jadi merokok ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi rokok ini sebaiknya kita hindari, kita jauhi untuk menjaga kesehatan kita untuk lebih baik. Baik itu perokok pasif. Perokok pasif itu merupakan orang yang tidak merokok tapi dia terpapar karena asap rokok maupun perokok aktif. Oke. Terima kasih mungkin Bapak udah ikut di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan berguna juga untuk boleh dibilang sahabat sehat RSUD. Dan terima kasih untuk sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirnya saya Dani Parmana Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Padang Panjang melayani dengan hati.